Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ada 4 nilai luhur, yaitu nilai persatuan, nilai rela berkorban, nilai cinta tanah air dan bangsa, serta nilai semangat persaudaraan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas 3 nilai luhur selain nilai luhur yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa, menerima dan menghargai perbedaan, dan semangat gotong royong dan kerjasama. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karenanya, dalam Kongres Pemuda II, kita tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan terselubung organisasi-organisasi kepemudaan ketika itu. Semuanya bersepakat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Komitmen mengutamakan kepentingan bangsa terlihat dari kegigihan para pemuda untuk mewujudkan Kongres Pemuda II. Meski Kongres Pemuda 1-2 tahun sebelumnya belum membuahkan hasil, para pemuda ketika itu tidak menyerah. Karena mereka menyadari bahwa pada dasarnya setiap pemuda pasti memikirkan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan organisasinya. Mereka berusaha menyatukan para pemuda dalam satu kepentingan bangsa, bersatu padu berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyadari perjuangan pemuda akan sampai pada titik temu jika tujuannya adalah kepentingan bangsa. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai kepentingan bangsa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Misalnya di lingkup desa. Desa dengan berbagai rukun warga adalah satuan pemerintahan terkecil yang memiliki program kerja. Program kerja desa sesungguhnya turunan dari program kerja satuan pemerintahan di atasnya. Ketika kalian berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa, itu artinya kalian berkontribusi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah salah satu kepentingan bangsa yang sangat penting untuk diperjuangkan bersama. Contoh lain, pendidikan adalah program penting dalam pembangunan nasional. Program ini diturunkan sampai satuan pendidikan terkecil, yaitu sekolah. Nah, ketika kalian berpartisipasi mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk mewujudkan program-program sekolah, sesungguhnya kalian sudah berkontribusi mewujudkan kepentingan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan. Contoh nyata, sekolah kalian memiliki program sekolah adiwiyata dengan brand sekolah ramah hijau. Kalian bisa berpartisipasi dengan menanam satu pohon di halaman sekolah, meski kalian harus
menyisihkan uang jajan untuk membeli bibit tanaman tersebut. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. Sebagaimana umumnya dalam sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun, perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena nilai menerima dan menghargai perbedaan tertanam pada diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu biasa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Perbedaan tidak mungkin dihilangkan karena itu suatu keniscayaan. Maka, poin pentingnya adalah bagaimana kita mampu mengelola perbedaan itu dengan saling menghargai. Kemudian, mengoptimalkan perbedaan itu menjadi modal untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Bukankah irama yang indah terwujud karena adanya perbedaan ada? Bukankah pelangi menjadi indah karena adanya perpaduan berbagai warna? Demikianlah cara kita memandang dan mengelola perbedaan. Nah, kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Warna kulit kalian dengan teman-teman mungkin berbeda. Bahasa daerah, tingkat ekonomi, suku dan agama juga mungkin berbeda-beda. Nah, kalian mesti saling menghormati dan menghargai. Tingkat dan jenis kecerdasan kalian juga mungkin berbeda. Namun, kalian harus menyadari kecerdasan itu bermacam-macam. Boleh jadi, teman kalian kurang cerdas dalam bidang eksakta, tetapi dia pasti memiliki kecerdasan bidang lainnya, misalnya linguistik. Karenanya, dalam rapat-rapat OSIS, pramuka, MPK atau organisasi sekolah lainnya, perbedaan pandangan itu biasa. Kalian mesti mencari titik temunya. Sikap terbaik adalah saling menghargai dan mengoptimalkan perbedaan itu untuk saling mengisi dan membangun sekolah bersama-sama. 7. Semangat gotong royong dan kerjasama. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerjasama. Bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengelolaan detail yang baik. Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka. Semuanya berjasa. Karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai semangat gotong royong dan kerjasama di lingkungan sekolah. Sebuah tugas atau pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Misalnya, sebuah kegiatan sekolah telah ditunjuk dan dibentuk panitia. Maka, bagilah peran masing-masing setiap divisi dan tentukan ruang lingkup tanggung jawabnya. Berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab itulah, setiap divisi atau bagian menjalankan tugasnya masing-masing dalam bingkai sinergi.
bukan bekerja masing-masing tanpa ada kerjasama. Pembagian divisi atau bagian agar jelas siapa mengerjakan apa. Namun, dalam rangka siapa mengerjakan apa tersebut dilakukan dalam bingkai dan semangat gotong royong dan kerjasama. Demikian video pembelajaran tentang nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya tentang Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama kata-kata motivasi berikut ini. Jadilah pemuda yang berani, tangguh dan berprinsip. Indonesia tercipta karena seluruh pemuda bersatu, tidak bercerai-berai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.